Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan uji kompetensi kebidanan dan SKB kebidanan tahun 2021 tentang asuhan bayi dan batita. Selamat menonton dan selamat menyimak. Soal nomor pertama, apa upaya orang tua untuk menangani kasus di atas? Seorang anak berusia 4 tahun memiliki adik berusia 2 minggu. Setelah adiknya lahir sering mengompol, minta disuapin dan lebih cengeng dibandingkan masa sebelumnya. A. Memperkenalkan anak yang lebih tua ke adiknya sejak dalam kandungan. B. Menasehati anak yang lebih tua agar tidak manja. C. Bersikaplah sewajarnya seperti biasa. D. Libatkan anak yang lebih tua dalam perawatan adiknya. E. Perluas lingkup sosial anak yang lebih tua. Nah, teman-teman, kita lihat di sini si anaknya sudah berusia 4 tahun. Nah, sebagai orang tua itu bagaimana untuk menangani kasus di atas? Sedangkan ini sudah terjadi ya, teman-teman. Teman-teman, di sini antisipasi terhadap perubahan sikap dan perilaku dengan menyiapkan secara dini untuk kelahiran bayi beberapa hal. Yang pertama, mulai kenalkan dengan organ reproduksi dan seksual. Yang kedua, beri penjelasan yang konkret tentang pertumbuhan bayi dalam rahim dengan menunjukkan gambar sederhana tentang uterus dan perkembangan fetus. Yang ketiga, beri kesempatan anak untuk ikut gerakan janin. Yang keempat, libatkan anak dalam perawatan bayi. Yang kelima, berikan tentang perubahan suasana rumah seperti alasan pindah kamar. Yang keenam, lakukan aktivitas yang biasa dan lakukan dengan anak seperti mendongeng sebelum tidur atau piknik bersama. Menurut Walyani Elizabeth Siwi 2015. Jadi jawabannya adalah D. Libatkan anak yang lebih tua dalam perawatan adiknya. Selanjutnya, soal nomor 2, kemampuan apakah yang dapat dicapai oleh anak sesuai dengan usianya? Seorang anak usia 7 bulan dibawa oleh ibunya ke posyandu. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil berat badan 6.000 gram, tinggi badan 60 cm. A. Mengangkat badan ke posisi berdiri. B. Menggenggam pensil. C. Berguling-guling. D. Bisa memanggil mamah papah. E. Merangkak meraih mainan. Teman-teman, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi 6-9 bulan yaitu yang pertama duduk, dua belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan, ketiga merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang, keempat, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya. Yang kelima, memungut dua benda masing-masing tangan pegang satu benda pada saat bersamaan. Keenam, memungut benda sebesar kaca dengan cara meraup. Ketujuh, bersuara tanpa arti mama. Yang kedelapan, mencari mainan atau benda yang dijatuhkan. Yang kesembilan, bermain tepuk tangan atau cilukba. Yang kesepuluh, bergembira dengan melempar benda. 11, makan kue sendiri. Menurut Marmi Kuku Raharji 2012. Jadi, menurut konsep teori, anak usia 7 bulan masuk dalam kategori umur 6-9 bulan ya, teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat yaitu adalah E. Merangkak meraih mainan. Selanjutnya, soal nomor 3, motorik halus yang harus dicapai oleh anak tersebut adalah anak D usia 7 bulan datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan. Hasil pemeriksaan, berat badan 6.800 gram dan tinggi badan 75 cm. A.
telungkup pada alas tidur, B. menoleh ke arah sumber suara, C. menirukan bunyi atau kata-kata, D. berayun ke depan dan ke belakang, E. mengekspresikan benda yang sedang dipegang. Jadi, perkembangan motorik anak 4-8 bulan menurut Muslihatun 2010. Mengamati benda. Yang kedua, mulai menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk memegang. Ketiga, mengekspresikan benda yang sedang dipegang. Yang keempat, mengambil objek dengan tangan tertangkap. Yang kelima, mampu menahan dua benda di dua tangan secara simultan. Yang keenam, menggunakan bahu dan tangan sebagai satu kesatuan memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi sudah jelas ya teman-teman, 7 bulan motorik halusnya itu yaitu E. mengekspresikan benda yang sedang dipegang. Selanjutnya soal nomor 4, apakah jenis makanan yang sesuai untuk anak tersebut? Seorang anak usia 18 bulan datang ke posyandu untuk memeriksakan berat badannya. Hasil menunjukkan anak tersebut mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan kurva. A. Makanan yang dipotong-potong, B. Makanan yang dilembekkan, C. Makanan yang disaring, D. Makanan yang lunak, E. Makanan yang dilumat. Ini dia teman-teman yang harus diingat. Menurut UNICEF, tahapan kepekatan atau kekentalan pemberian MPASI digolongkan. Yang pertama, usia 6-9 bulan, berikan makanan keluarga yang dilunakkan. Setelah berusia 8 bulan, bayi sudah mulai makan makanan yang bisa ia pegang. 3 kali sehari jumlahnya setengah cangkir atau 250 ml. Yang kedua, usia 9-12 bulan, berikan makanan keluarga yang dipotong-potong, makanan yang bisa ia pegang, dan makanan yang diiris-iris. 3 kali sehari jumlahnya setengah cangkir 250 ml. Yang ketiga, usia 12-24 bulan, berikan makanan keluarga yang dipotong-potong, makanan yang bisa ia pegang, dan makanan yang diiris-iris. 5 kali sehari jumlahnya 3/4 cangkir 250 ml. Jadi di sini jenis makanan pada usia 18 bulan yaitu A. Makanan yang dipotong-potong. Lanjut soal nomor 5. Apakah kemampuan motorik yang seharusnya dimiliki oleh anak tersebut? Kemampuan motoriknya apa ya teman-teman? Seorang anak laki-laki usia 7 bulan datang ke posyandu untuk ditimbang. Hasil pemeriksaan, berat badan 6 kilo, tinggi badan 58 cm. Anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun. A. Duduk, B. Berdiri, C. Berjalan, D. Bereaksi terhadap suara yang dibisikkan, E. Mengeksplorasi sekitar menyentuh apa saja. Jadi teman-teman, di sini usia 7 bulan seharusnya kemampuan motoriknya adalah A. Duduk ya teman-teman. Soal nomor 7 disebut apakah perilaku anak tersebut. Seorang ibu baru saja melahirkan anak kedua. Anak pertama menjadi lebih mudah marah dan ingin diperhatikan. A. Sibling rivalry, B. Bonding attachment, C. Baby blues, D. Kenakalan, E. Down syndrome. Teman-teman, dari kasus di atas, anak pertamanya itu menjadi lebih mudah marah dan ingin diperhatikan. Setelah si ibu melahirkan anak kedua, berarti di sini ada kecemburuan sosial. Jadi, kecemburuan sosial itu jawabannya adalah A. Sibling rivalry.
Selanjutnya, soal nomor 8, mana yang bukan merupakan cara orang tua mengatasi sibling rivalry? Seorang ibu datang ke BPM untuk berkonsultasi mengenai anak pertamanya yang berusia 2 tahun yang akhir-akhir ini sering rewel dan mencari perhatian setelah memiliki adik baru. Sebagai seorang tenaga kesehatan, bidan memberikan pengertian pada orang tua bahwa anak sedang mengalami sibling rivalry karena kehadiran adik baru yang dianggap saingan dan ia takut akan kehilangan perhatian dari orang tuanya. Dan bidan juga memberikan masukan kepada orang tua bagaimana cara mengatasinya. A. Memperluas sosial anak. B. Melibatkan kakak dalam merawat adik. C. Bersikap adil. D. Dapat membagi waktu dengan kedua anak. E. Memberikan hukuman pada anak. Teman-teman, yang bukan cara orang tua mengatasi sibling rivalry adalah E. Memberi hukuman pada anak. Jadi, yang A, B, C, D itu yang harus dilakukan oleh orang tua ya teman-teman. Sedangkan di sini di pertanyaan yang bukan berarti jawabannya adalah E. Soal nomor 9, apakah perkembangan motorik kasar pada usia tersebut? Seorang ibu datang ke posyandu membawa anaknya yang berusia 6 bulan untuk melakukan penimbangan dan pemeriksaan rutin. A. Mengangkat kepala saat tengkurap. B. Berguling dari terlentang ke miring. C. Berguling dari terlentang ke tengkurap. D. Duduk tanpa pegangan. E. Bangkit lalu berdiri. Perkembangan motorik kasar pada usia 6 bulan yaitu C. Berguling dari terlentang ke tengkurap ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 10, berapa tinggi badan ideal anak saat ini? Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 7 bulan ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan rutin. Berat badan lahir 3.200 gram dan panjang badan lahir 51 cm. A. 60 cm, B. 65,5 cm, C. 72 cm, D. 76,5 cm, E. 77 cm. Kita bahas dulu ya teman-teman, cara menghitung tinggi badan ideal bayi dan anak-anak. Di sini yang pertama bayi hingga 1 tahun 1,5 dikali tinggi badan saat lahir. Yang kedua umur 4 tahun 2 kali tinggi badan saat lahir. Yang ketiga umur 6 tahun 1,5 dikali tinggi badan saat usia 1 tahun. Dan yang keempat umur 13 tahun 3 dikali tinggi badan saat lahir. Di sini usia bayinya itu kan 7 bulan dan panjang badannya itu 51 cm. Di sini sudah jelas 1,5 dikali tinggi badan saat lahir berarti 1,5 dikali 51 sama dengan 76,5 cm. Jawabannya adalah D.